warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Putri Maharani dari kelompok 1 offering J. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi landasan pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar praktek pendidikan atau studi pendidikan. Ada 8 fungsi dari landasan pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah filosofis, kedua sosial dan budaya atau kultural, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada historis atau sejarah, yang kelima adalah psikologis, yang keenam adalah antropologis, yang ketujuh adalah politik dan hukum atau biasa disebut dengan yuridis, dan yang kedelapan adalah ilmiah dan teknologi. Fungsi dari landasan filosofis, sosiologis, dan budaya atau kultural, ekonomi, sejarah, antropologis, dan yuridis adalah mencetak calon pendidik untuk menambah wawasan sesuai dengan bidang tugasnya. Ini berfungsi untuk mencetak tenaga pendidik agar lebih kompeten di bidang tugasnya serta lebih kompetitif. Fungsi dari landasan psikologis adalah untuk membekali calon pendidik tentang pemahaman terhadap perkembangan peserta didik dan cara siswa dalam belajar. Fungsi dari landasan teknologi untuk membantu peserta didik menguasai perkembangan iptek agar dapat menyeimbangkan secara dinamis antara psikologi perkembangan siswa dengan penguasaan teknologi yang tepat. Perkenalkan, nama saya Laras. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dan landasan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang lebih menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen. Karena keduanya dapat berubah fungsi dan kedudukan. Saya, Latifah Asmal Husna, akan memaparkan tentang landasan ekonomi dan landasan histori dalam pendidikan. Landasan ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan kemakmuran. Hubungan ekonomi dengan pendidikan. Ekonomi sangat berhubungan penting dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ekonomi, kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dengan adanya pendidikan yang layak, kita bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan, sehingga bisa memperbaiki ekonomi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Peran ekonomi dalam kelancaran pendidikan. Ekonomi memang bukan penentu utama dalam majunya sistem pendidikan di suatu negara. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi memegang peranan penting dalam lancarnya sistem pendidikan dalam suatu negara. Dalam hal ini, ekonomi berperan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, seperti misalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan, membiayai semua perlengkapan gedung, membiayai penyedia jasa seperti guru, tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lorenza Ellen Francisca Lumba Tungkup. Saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi. Psikologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakang. Kegunaan landasan psikologi dalam pendidikan ada banyak. Salah satunya yaitu mengenal dan memahami setiap mahasiswa atau peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok. Bentuk-bentuk psikologi pendidikan ada 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Apa itu psikologi perkembangan? Menurut Rousseau, psikologi perkembangan dibagi oleh 4 tahap, yaitu masa bayi, masa anak, masa pubertas, dan masa adolesen. Apa itu psikologi belajar? Menurut Gangna, ada sejumlah prinsip belajar, diantaranya yaitu kontiguitas, pengulangan, penguatan, motivasi positif, dan lain sebagainya.
Apa itu psikologi sosial? Menurut Hollander, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang dengan mengombinasikan ciri-cirinya dengan ilmu sosial. Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai landasan antropologis dan landasan politik dan hukum atau yuridis. Landasan antropologis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya mengenai adat istiadat, asal-usul, dan kepercayaan pada masa lampau. Landasan antropologis adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan memecahkan masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Manfaat landasan antropologis dalam pendidikan. 1. Memahami latar siswa yakni keluarga. 2. Budaya. 3. Lingkungan siswa. Landasan politik dan hukum atau yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum. Yang pertama, peraturan yang sudah ditinggalkan. Kedua, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih. 3. Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah. 4. Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai. 5. Peraturannya memang sama sekali belum ada. Kenalkan, saya Marcella Mulislam dari kelompok 1 offering C. Saya akan menjelaskan tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang telah memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara konsekuensi biasa disebut ilmu. Dengan demikian, pengetahuan mencakup berbagai cabang ilmu. Oleh karena itu, istilah ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat dari informasi sendiri. Ketiga sisi ilmu tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang proporsional dalam menentukan bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek. Yang kedua, perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Pengembangan dan pemanfaatan iptek pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan, penyelesaian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi etis politik religius. Lembaga pendidikan utamanya pendidikan jalur sekolah harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harusnya hasil dari perkembangan iptek mutakhir.